juga dengan alasan sebelumnya. Dan dari kita sendiri mengutamakan safety dan keselamatan dari teman-teman kita sih, karena kita tahu bagi mereka nyawa teman-teman kita mungkin gak ada harganya, tapi bagi kita mereka ada segalanya. Jadi kita tidak ingin hanya untuk hari ini mereka harus terluka gitu ya, kita ingin nafas panjang perjuangan. Saya belum anak teman-teman saya yang diamankan ya. Ini kalau misalkan masih dibongkar oleh polisi, apakah akan bertahan atau gimana? Nggak boleh ngarep sini kan? Kita akan bertahan sampai agenda aksi kita selesai. Dan dari awal kita sudah mengatakan bahwa kita ingin aksi dengan damai sebetulnya. Kita ingin aksi dengan kondusif, karena itu adalah kepentingan kita juga. Kita ditunggu keluarga kita juga, ditunggu orang tua kita gitu kan. Jadi keinginan kita memang kita juga aksi dengan kondusif dan sampai selesai. Ringkas Kak, tuntutannya apa aja? Tuntutannya sebetulnya ada 8. Iya. Dan di antara 8 itu ada banyak sekali hal penting, meliputi bencana yang ada di Flores juga, itu juga menjadi tuntutan kita. Kemudian tuntutan sebelumnya yang masih kita bawa lagi yaitu tentang MBG dan Kopdes, kemudian juga tentang militerisasi dan juga intervensi aparat gitu ya pada kehidupan masyarakat sipil. Dan sebetulnya dari ke-8 tuntutan itu benang merahnya satu, bahwa kita merasa negara itu semakin kuat, dan masyarakat rakyat itu semakin lemah. Dan gap itu di antara semakin kuatnya negara dan semakin lemahnya masyarakat, kita dia melihat negara itu menggunakan kekuatan itu untuk melindungi masyarakat dan untuk mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya gitu. Kita malah melihat di situ ada abuse of power. Seperti yang kita tahu, power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Jadi itu yang sebenarnya tidak ingin terjadi gitu. Kita tidak ingin itu terjadi dan kita ingin sebisa mungkin ini menjadi awareness bersama gitu. Bahwa benang merahnya adalah negara harus tahu bahwa mereka harus bisa mempertahankan keseimbangan demokrasi yang harus mereka jaga gitu. Jangan sampai mereka merusak keseimbangan demokrasi, mereka merusak keseimbangan alam, dan ketika kerusakan terjadi mereka menyalahkan orang yang berteriak-teriak atas kerusakan itu gitu. Itu sih yang sebenarnya ingin mereka sadari gitu. Kak, ada alasan nggak sih kenapa 1 hari setelah kemerdekaan kita kemarin? Iya, tentu alasannya kita memang ingin menggunakan momentum kemerdekaan ini untuk mengingat gitu ya, bahwa kita apakah kita sudah merdeka seutuhnya dan sebagainya, itu semua kan sebetulnya sudah bersebaran di media ya. Semua orang, masyarakat dan sebagainya itu seringkali mengungkapkan itu, mulai dari mendekati 17 Agustus dan sebagainya. Dan di sini kita mengkanalisasi semua aspirasi itu untuk disatukan, kira-kira apa sih hal-hal yang membuat rakyat itu sebenarnya belum merasa betul-betul merdeka gitu. Memang ini di momen kemerdekaan. Alasan memilih lokasi. Mohon maaf, saya harus segera balik. Ya. Mana-mana kapal ini sudah berbicara di mana-mana. Ya. Nggak takut ada intimidasi kakak dari kampus? Kampus sejauh ini berperan untuk melindungi saya dan mereka mendukung saya untuk terus bersuara. Dan saya juga yakin bahwa di titik ini kalau ada pihak-pihak yang berani melakukan hal semacam itu pada mahasiswa, pada saya dan teman-teman saya yakin mereka akan digeruduk masyarakat sih. Jadi boleh dipikir ulang untuk orang-orang yang memikirkan untuk mencederai kita ya. Ya, terima kasih.